Di sebuah jalan kecil, ada sebuah toko perhiasan unik yang dikelola oleh 3 wanita kuat dan bergaya. Kelly sangat mencintai warna hijau. Pajangannya seperti hutan hujan mini dengan zamrud berkilau yang berkilauan seperti embun pagi di dedaunan. Lalu ada Eva, seorang wanita anggun yang sangat mencintai warna putih. Ia ingin menciptakan tempat di mana berlian dapat bersinar terang, mencerminkan keanggunan pemiliknya. Wow! Terakhir, Stella yang sangat mencintai warna merah terang. Ia memilih untuk menjual batu rubi yang elegan, tentu saja karena warna merah ditujukan untuk orang-orang kuat seperti dirinya. Wah! Berhenti di situ. Ya. Ouch. Hentikan. Oh, tidak. Sementara itu, di luar toko, seorang tamu tak terduga bernama Ethan muncul. Ia adalah seorang pencuri terkenal yang melarikan diri dari polisi. Tetapi ketika ia melihat toko perhiasan itu, matanya berbinar seperti baru saja menemukan peti harta karun. Semua permata itu akan menjadi milikku. Hai, Nona. Apa yang terjadi? Apakah Anda pernah melihat pencuri ini di suatu tempat? Saya belum melihatnya. Jika Anda melihatnya, silakan beritahu saya. Ia harus bersembunyi dari polisi dan mencari cara untuk menyelinap ke toko itu. Siapa yang akan mengerti perjuangan yang sedang ia lalui? Namun kemudian, otak jeniusnya muncul dengan rencana yang brilian. Kemarilah. Aku? Ya. Sudah waktunya bersih-bersih. Biar aku saja yang mengerjakan. Dari seorang pencuri, Ethan berubah menjadi seorang petugas kebersihan yang pekerja keras. Dengan peralatan kebersihan, ia dengan percaya diri berjalan ke dalam toko. Hei! Siap untuk membersihkan semua perhiasan. Terima kasih. Hei, tunggu dulu. Jangan khawatir. Terima kasih. Halo. Oh, bersihkan mereka. Tunggu sebentar ya.
Hah? Maling! Ya! Namun, rencananya tidak berjalan sesuai rencana. Penyedot debu itu malah menjadi bumerang, menarik Ethan dan penyamarannya, serta mengungkap identitas aslinya. Gadis-gadis ini sangat galak. Apa yang harus kulakukan? Wow. Meskipun tertangkap, Ethan tidak menyerah. Sebuah rencana baru muncul di kepalanya. Ethan kembali ke toko dengan penampilan baru, bahkan mengubah jenis kelaminnya. Sekarang ia berpura-pura menjadi wanita kaya dan elegan. Apakah ia bisa mengelabui mereka kali ini? Wah! Terbutakan oleh penampilannya yang mewah. Wow! Ketiga pemilik toko itu dengan cepat jatuh ke dalam perangkapnya dan menunjukkan semua perhiasan kepadanya. Belilah beberapa berlian. Ambillah batu rubi, Bu. Tolong belikan untukku. Saya dapat semuanya. Ya. Wow! Ethan segera mengeluarkan tas hitam dan mulai memasukkan perhiasan ke dalamnya. Pesonanya sebagai wanita kaya memudar, tetapi pemilik toko tidak curiga sedikit pun. Apa? Tunggu. Selamat tinggal, semuanya. Wah! Baru setelah mereka menyadari uang di tangan mereka palsu, pemilik toko menyadari bahwa mereka telah ditipu. Maling! Apa? Berhenti di sini. Pencuri! Berhenti sekarang juga! Beraninya kau melakukan hal itu? Ya! Ouch! Itu menyakitkan. Ya! Wow! Ya! Yes! Yeah! Yeah! Dengan bekerja sama, ketiga wanita itu mengajari Ethan pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Pelajaran yang menyakitkan baik secara fisik maupun mental, yang harus dibayar atas tindakan buruknya. Sakit sekali. Aku tahu aku mengacau. Aku tidak akan mencuri lagi. Tentu saja. Maju. Ya. Untungnya batu permata tersebut masih utuh. Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati. Setelah seharian penuh kekacauan, mereka kembali dan mengingat pelajaran tentang berhati-hati dan Chris dan Eva adalah Pak. Halo, sayangku. Saya di luar sekarang. Cepat keluar. Baiklah, aku datang. Sampai jumpa.
Ya! Hey, Wow! Gadi. Beraninya kau mengkhianatiku. Kalian, semua, kalian. Kamu di sana, kamu di sana. Ouch! Sakit! Hentikan! Siapa gadis ini? Katakan padaku. Aku bosan denganmu. Semakin hari semakin jelek. Ayo kita putus. Hah? Anda? Bagaimana dengan anak? Naikkan sendiri. Hah? Mulai sekarang. Dia istri baruku. Dan kau, keluarlah. Keluar! Jangan melekat padaku lagi. Beraninya kau mengkhianatiku? Apakah aku benarkah seburuk itu? Hah? Mustahil. Saya harus cantik dan kemudian dia akan menyesalinya. Hah? Wow! Wow! Tunggu aku, tunggu aku. Sayang, mobil ini jelek. Belikan aku yang baru, sayang. Hah? Saya kehabisan uang. Ouch! Sakit! Sakit! Tidak punya uang? Kalau begitu, pergilah. Kamu tidak berguna. Rose, apa yang kau katakan? Kamu bilang kamu mencintaiku. Rose! Rose! Sayang, sayang, buka pintu. Aku cinta kamu.
Rose, aku sangat mencintaimu. Rose, jangan. Tolong jangan. Rose, kenapa? Ouch, jariku, jariku. Rose, kenapa? Jangan, Rose. Rose! Aku bosan denganmu. Semakin hari semakin jelek. Ayo kita putus. Hah? Mulai sekarang. Dia istri baruku dan kau keluarlah. Maafkan aku, Lucy. Aku sangat buruk. Aku sungguh jahat padanya. Lucy, istriku. Aku harus datang. Aku harus kembali ke Lucy. Wow. Lucy. Lucy, cantik sekali. Lucy. Lucy. Hah? Apakah itu kamu? Kamu cantik sekali. Lucy. Ini permintaan maafku. Aku menyesal. Maafkan aku sekali ini saja. Lucy, Lucy. Keluar. Enya, pengkhianat kau. Lucy. Lucy. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ouch. Aku mau. Saya pikir Sayang, sayang. memberikan melahirkan. Aku akan membantumu. Tunggu sebentar. Lucy, tunggu sebentar. Lucy. Untungnya Anda datang tepat waktu. Bayinya aman sekarang. Selamat. Aku duluan. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Anak saya. Selamat tinggal. Saya pergi. Aku tidak marah padamu. Tinggallah di sini dengan aku dan putrimu. Kamu tidak marah padaku. Aku senang. Dan mulai sekarang aku janji perlakukan kalian baik. Sayangku. Ayah bisa tinggal sekarang. Bahwa di dunia yang praktis ini, kisah cinta seperti Pangeran dan Cinderella masih ada. Turun dari mobil. Simon melangkah masuk ke restoran dengan percaya diri. Seluruh tubuhnya berkilau dengan aksesoris mahal. Dompetnya lebih berat daripada hati nuraninya, karena hati nuraninya seringan angin. Menikmati tiramisu. Wow! Sementara itu, Lucy yang baik hati terus bekerja keras sebagai pelayan, tidak pernah tahu bahwa takdir diam-diam telah mengatur pertemuan yang mengubah hidupnya. Itu benar. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Dasar brengsek. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf.
Maaf. Dasar pria tak berguna. Beraninya kau mengotori barang-barangku. Aku akan memukulmu. Kau pikir kau bisa mempermainkanku? Tolong biarkan aku pergi. Anda! Oh, tidak. Pindahkan. Ouch! Sakit! Ouch! Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Orang itu, beraninya kau ikut campur dalam urusanku? Ya. Lucy membuat Simon terkesima. Dia membuat hatinya bergetar dan membuatnya yakin bahwa dialah takdirnya. Cantik sekali. Aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku tidak akan pernah menyukai seseorang yang sombong dan kasar sepertimu. Menyahlah. Cepatlah. Aku pasti akan memenangkanmu. Simon tidak bisa melepaskan begitu saja, terutama saat hatinya sudah menentukan pilihan. Halo. Simon yang sombong sekarang mempertaruhkan segalanya demi cinta. Dia melakukan semua hal dengan rencana yang bahkan dirinya yang dulu tidak berani pikirkan. Wow! Oke. Di sini. Wow. Drama yang sebenarnya dimulai. Bisakah Simon cukup tulus untuk memenangkan hati Lucy? Atau dia hanya akan menjadi pelanggan biasa di dunianya? Halo. Selamat datang kembali. Siapa kamu? Saya karyawan baru. Jadi kamu karyawan baru? Seluruh dunia Simon tiba-tiba memudar, hanya menyisakan Lucy yang cantik. Tunggu. Kamu. Tidak. Tentu saja, saya orang baru. Senang bertemu denganmu. Senang bekerja denganmu. Ikuti aku, ya. Oke. Ya. Lucy meraih gelas, tetapi gelas itu berada di luar jangkauannya. Kemudian, Simon dengan lembut mengangkatnya untuknya. Tatapannya lembut seperti lagu cinta yang sunyi. Inilah saat ketika hati berbicara, seolah seluruh alam semesta menyatukan mereka. Terima kasih banyak. Simon dan Lucy bekerja berdampingan, selalu bersama seperti bayangan. Setiap kali Lucy butuh bantuan, Simon selalu ada, siap mengulurkan tangan. Siapa sangka, seorang pria kaya yang tidak pernah mengerjakan tugas-tugas kecil kini dengan senang hati melangkah ke dunianya. Taruh kopinya di sini. Hei, cobalah sendiri. Seperti ini, kan? Pria kaya ini yang dulunya tidak tahu apa-apa tentang tugas-tugas sederhana menjadi ahli dalam segala hal hanya untuk bisa bersama Lucy sedikit lebih lama. Wow. Anda mencobanya. Terima kasih banyak. Hei, tunggu. Tidak terburu-buru, tidak ada pengakuan yang keras. Cinta mereka perlahan tumbuh melalui setiap momen kecil yang mereka bagikan. Cinta mereka bersemi seperti melodi yang lembut
namun kuat. Hey, Lucy! Namun, saat kebahagiaan sudah di depan mata, sebuah kejadian tak terduga datang seperti badai, menyapu momen damai mereka. Semua orang, Ouch! kalian Tunggu! Hey, serahkan uangnya, atau aku akan menembak. Tenang saja, aku akan memberimu uangnya. Berikan aku uangnya cepat. Ini uangku. Wow. Simon, bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Aku akan menjelaskannya nanti. Biarkan dia pergi sekarang. Ini uangnya. Lucy, Lucy. Hei, tunggu. Dia cantik sekali. Dia pasti milikku. Hei, orang itu. Aku siap melawanmu. Ya. Ouch! Lucy, kamu baik-baik saja? Kau pikir mudah untuk mempermainkanku? Aku akan memberimu pelajaran. No. Jangan lakukan ini. Hei, sini. Bagaimana kau tahu? Bos saya. Baiklah, pengawal. Sakit sekali. Yeah. Yeah. Kamu. Yeah. Yeah. Aku akan memberimu pelajaran. Yeah. Hei. Oh no. Tambahkan lampu disko, dan mereka mungkin juga mengubah tempat itu menjadi klub malam. Hey, ayo. Pengawal itu telah menunggu saat ini untuk memberikan pukulan yang kuat. Yeah. Dan si pencuri membayar harganya. Tapi bagaimana dengan cinta Simon dan Lucy? Lucy, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi... siapa kamu sebenarnya? Sebenarnya, Jadi, Zhao lah orangnya pada hari itu. Lucy. Lucy. maafkan aku, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku berjanji akan berubah mulai sekarang. Beri aku kesempatan. Jadi, kamu akan jadi pacarku sekarang, kan? Saya setuju. Lucy. Takdir telah membuka babak baru bagi mereka, di mana cinta tidak lagi dipisahkan oleh uang atau status. Eva, gadis miskin yang belum pernah meninggalkan desanya, tak kuasa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sudah hampir waktunya untuk penerbangan. Silakan persiapkan tiket Anda. Satu koin saja yang jatuh sudah cukup membuatnya berlari mengejarnya. Ia tak tahu apakah koin kecil itu akan membawanya ke perjalanan yang tak terduga. Wow. Dasar gadis rendahan dan jorok. Minggir. Hah. Anda.
Hei, Nona, tempatmu ada di sana. Hah? Terus kalau saya suka nyerobot? Anda, apa? Dengan kekayaan yang melimpah, Lucy tak tahu arti kata hormat. Ia memandang rendah Eva tanpa peduli benar atau salah. Itu benar-benar kasar. Pergi ke belakang. Bagian belakang? Lucy percaya bahwa selama dia punya banyak uang, seluruh dunia akan mengikuti keinginannya. Namun dia tidak tahu bahwa kesombongannya secara tidak sengaja akan membuka pintu menuju bencana yang mengerikan. Jadi apa? 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 Barang-barang itu pasti mahal. Aku harus mencurinya. Ada pencuri di bandara. Semuanya tetap waspada. Tidak. Oh, tidak. Penumpang harap bersiap untuk check-in. Bolehkah saya memeriksa boarding pass Anda? Selamat datang. Pencuri terkenal Kelly telah terdorong ke jalan buntu. Akankah dia menemukan jalan keluar? Atau akankah dia tertangkap? Wow. Tolong minta boarding pass-nya. Tolong periksa ini untuk saya. Teruskan. Hanya dengan beberapa trik yang cerdik, Kelly dengan mudah meminjam identitas seorang wanita kaya dan naik pesawat. Lewat sini. Ayo berangkat. Dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi dia juga merencanakan sesuatu yang lebih berani. Jadi apa? Tunggu dan lihat bagaimana kesombongan dan penghinaan Lucy terhadap orang miskin akan membawanya ke hasil akhirnya. Halo. Halo. Perhiasan Anda sungguh menakjubkan. Tentu saja. Kelly seharusnya menjadi seorang aktris. Dia memainkan peran seorang wanita bangsawan dengan sangat sempurna sehingga tidak ada yang curiga. Dan Lucy, dia bersemangat untuk menyantap hidangan mewahnya tanpa tahu apa yang menantinya. Selamat siang, Bu. Ini makanannya. Lucy menikmati pesta mewah itu dengan hidangan mahal yang disiapkan dengan saksama di hadapannya. Selamat menikmati. Haha. Ini untuk Anda. Wah! Oh! Wow! Terima kasih, Bu. Bagus. Wow. Bagus. Hah? Hey. Silakan saya melayani Anda, Bu. Jika Anda berpura-pura, lakukanlah sepenuhnya. Kelly juga disuguhi hidangan mewah seperti wanita kaya sejati. Selamat makan. Di sini. Wah! Terima kasih, Bu. Semoga Anda menikmati makanannya. Hei, tunggu. Apa? Aku akan segera ke sana. Tunggu sebentar. Hah?
Aku juga mau makan. Di sini. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin terlihat jelas, bahkan dalam hal makanan. Roti Eva yang berlubang hanyalah lelucon di mata Lucy. Tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Oh tidak, gadis malang itu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Di sini. Tertawalah sekarang, menangislah nanti, Lucy. Steak premium itu meleleh di mulutnya, tetapi dia tidak tahu bahwa di balik rasa lezatnya itu ada jebakan. Kelly diam-diam memasukkan pil tidur ke dalamnya, menunggu rencananya yang sempurna terungkap. Tetapi apakah dia memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan penipu yang licik itu? Hei, tunggu! Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, kau! Beraninya kau ikut campur? Hahaha! Oh! Hah? Jadi itu kamu pencuri yang mereka bicarakan. Tidak. No. Dia pencuri. Apa yang terjadi? Itu dia pencurinya. Kamu. Jadi itu kamu, pencuri. Baru sekarang Lucy menyadari bahwa kebaikan dan kejahatan tidak dapat diukur dengan uang. Hah? Serahkan semua barang berharga Anda. Cepat, jangan lakukan ini. Tolong. Orang yang dulu dipandang rendah oleh Lucy adalah satu-satunya orang yang menolongnya. Sedangkan orang kaya yang sangat dipercayainya adalah orang yang menjebaknya. Namun, apakah ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya? Ya, biarkan aku pergi. Sepertinya Eva telah memikirkan cara untuk menyelamatkan Lucy. Tunggu. Tapi rencana macam apa yang membuatnya memakan ubi jala dengan tekad seperti itu? Hentikan! Tutupi hidungmu! Ternyata, itu bom rakitan. Bom tidak diperbolehkan di pesawat. Jadi, Eva harus membuat bom kentut sebagai gantinya. Kecil tapi kuat, tak terlihat, tapi merusak mental. Bagus! Bagus, aku akan memberi kalian semua pelajaran. Kelly, kemarilah dan ambil pelajaranmu. Pada akhirnya, orang jahat yang membayar harganya. Dan Lucy akhirnya mengerti bahwa uang tidak pernah menjadi ukuran seseorang. Yang benar-benar penting bukanlah kekayaan yang besar, tetapi kualitas baik di dalam diri mereka. Hei, kamu. Aku ingin minta maaf. Maafkan aku. Aku merendahkanmu dan berlaku tidak adil. Jangan marah padaku. Bisakah kau memaafkanku? Tidak apa-apa. Aku tidak marah lagi. Benarkah? Aku janji tidak akan bersikap seperti itu lagi. Bisakah kita berteman? Di jalan